Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Malam makin larut. Udara di luar semakin dingin, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Rumah tua itu seperti tenggelam dalam tidur panjangnya. Hanya sesekali terdengar suara kayu berderit karena usia. Tiba-tiba, pintu kamar utama diketuk pelan. Tok-tok. Bagus membuka mata, setengah sadar. Reni juga terbangun, mengerjap dalam gelap. "Mas, itu suara apa?" bisik Reni. Ketukan terdengar lagi. Kali ini diiringi suara pelan. "Bu, Pak." Bagus segera bangkit dan membuka pintu. Putri berdiri di ambang, wajahnya cemas. "Kenapa, Putri?" tanya Reni sambil duduk di tepi ranjang. Putri melangkah masuk, suaranya pelan namun panik. "Tadi aku lihat Sasa bangun sendiri, dia jalan keluar kamar. Aku kira dia ke kamar mandi, tapi dia malah ke ruang tamu. Aku ngintip dia duduk, main sama boneka itu, Bu." Dia ngobrol sendiri. Reni dan Bagus saling pandang, naluri orang tua mereka langsung siaga. "Ayo lihat," kata Bagus sambil mengenakan jaket tipis. Mereka berjalan pelan melewati lorong. Cahaya lampu kecil dari ruang tamu menyinari sebagian ruangan, cukup untuk melihat dengan jelas. Sasa sedang duduk di lantai dekat kursi kayu, boneka tua itu di pangkuannya. Sasa tertawa kecil, tangannya seperti menari-nari di udara, seolah sedang bermain bersama sesuatu atau seseorang. "Sasa," panggil Reni dengan nada sedikit keras. Anak itu menoleh pelan, matanya terlihat kosong sesaat, lalu ia tersenyum. "Ibu, aku main bentar aja, ya." Bonekanya belum mau tidur, katanya polos. Reni menahan napas. "Sasa, ini sudah malam. Kamu harus tidur sekarang. Yuk, masuk kamar." Sasa tampak ragu. Tapi, dia belum selesai ceritanya, "Bu." Bagus segera melangkah maju dan mengangkat Sasa dari lantai. "Ayo, Nak. Udah malam. Bonekanya istirahat di sini aja, ya." Sasa tak melawan, tapi matanya masih memandangi boneka itu sampai mereka berbelok ke lorong dan menghilang dari pandangan. Mereka membaringkan Sasa kembali ke tempat tidur. Anak itu langsung terlelap, seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah memastikan Sasa tertidur kembali dan Putri kembali ke kamarnya, Reni dan Bagus kembali masuk ke kamar utama. Lampu kamar diredupkan. Suasana terasa sunyi, namun ada sesuatu yang menggantung di udara, perasaan tak nyaman yang belum hilang. Reni duduk di pinggir ranjang, menghela napas panjang. "Mas, tadi itu aneh banget," bisiknya. "Sasa biasanya nggak pernah jalan sendiri malam-malam. Dan cara dia main sama boneka itu seperti bukan Sasa." Bagus menutup pintu perlahan, lalu berjalan mendekat. Ia duduk di samping istrinya dan memeluk pundaknya dengan lembut. Mungkin dia cuma kecapean dan terlalu excited. "Kita juga baru pindah ke tempat baru, rumah baru. Anak-anak butuh waktu buat menyesuaikan diri." Tapi dia bilang bonekanya belum selesai cerita. "Mas, dia kayak sedang dengar sesuatu." Bagus menarik napas dalam. "Kita perhatiin terus aja, ya. Besok coba aku tanyain ke Pak Suryo. Siapa tahu dulu rumah ini pernah ditinggali anak kecil juga. Bonekanya mungkin bekas mainan mereka." Reni mengangguk pelan, masih menyimpan kekhawatiran di wajahnya.
Tapi pelukan Bagus membuatnya merasa sedikit lebih tenang. "Makasih ya, Mas," ucapnya lirih. Bagus menatap istrinya, mengusap rambutnya dengan lembut. "Kita di sini bareng-bareng. Apapun yang terjadi, aku ada buat kamu." Mereka saling menatap dalam diam, lalu bibir mereka bertemu dalam ciuman pelan yang menghangatkan malam. Dalam keheningan rumah tua itu, sejenak mereka kembali jadi sepasang suami istri biasa yang sedang mengisi malam. Pagi datang dengan sinar matahari yang lembut menembus celah-celah jendela rumah tua itu. Suara burung-burung dari arah kebun teh terdengar samar, bersatu dengan desiran angin yang membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang lembab. Di dapur, Reni sudah sibuk sejak matahari belum tinggi. Wajan berbunyi pelan, dan aroma gorengan tempe serta bau harum jahe dari teko teh yang mendidih menyebar ke seluruh penjuru rumah. Ia menyiapkan cemilan sederhana dan teh hangat untuk dinikmati bersama suaminya. Sementara itu, di kamar, Bagus perlahan membuka jendela dan membiarkan cahaya pagi masuk. Udara segar langsung menyapu masuk, membuat ruangan terasa lebih hidup. Ia berjalan ke tempat tidur anak-anak dan menepuk pelan kaki mereka. "Putri, Sasa bangun, yuk. Udara pagi bagus banget. Kita olahraga kecil di luar," katanya dengan suara lembut. Putri menggeliat dan membuka matanya perlahan. Sasa masih tertidur, memeluk guling dengan rambut kusut menutupi wajah. Bagus mencubit pipinya pelan. "Ayo, Sasaku, udah pagi, loh." Sasa mengedip pelan lalu tersenyum. "Pagi, Ayah." Tak lama, mereka semua keluar dari rumah. Bagus mengenakan kaos tipis dan celana olahraga, Sasa dan Putri memakai jaket ringan. Di halaman depan yang cukup luas, di bawah pohon mangga besar, mereka mulai melakukan peregangan ringan. Sasa berlari-lari kecil di sekitar halaman, tertawa ceria, seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Reni keluar dari dapur sambil membawa nampan kecil. Di atasnya, ada 2 cangkir teh hangat dan beberapa gorengan yang baru diangkat dari minyak. "Mas, teh hangat, biar makin semangat," ucapnya sambil tersenyum. Bagus menyambutnya, duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga. Ia menyeruput teh dan menghela napas lega. "Seger banget udaranya ya, beda sama di kota." "Iya, di sini masih alami," jawab Reni, duduk di sampingnya. Anak-anak bermain di rerumputan, tertawa dan saling mengejar. Reni menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, menikmati momen kebersamaan yang langka. Masih duduk di bangku kayu bawah pohon mangga, Reni menyerahkan 1 potong gorengan ke Sasa yang berlari menghampiri. Putri duduk di rerumputan, sambil membuka handphone dan sesekali melihat ke arah adiknya. "Sasa," panggil Reni lembut. "Tadi malam kenapa kamu bisa bangun dan main sama boneka itu, Nak?" Sasa duduk di tanah, kakinya bersila, menggigit tempe goreng kecil di tangannya. Ia menatap ibunya tanpa rasa bersalah. "Bonekanya takut, Bu, dia bilang jangan ditinggal di ruang tamu." "Gelap katanya," jawab Sasa polos. Reni dan Bagus saling pandang sejenak, mencoba mencari logika di balik kata-kata anak mereka. Putri mendengus sambil tertawa kecil. "Aduh Sasa, kamu tuh halu banget deh. Masa boneka bisa ngomong?" Sasa cemberut. "Nggak halu. Dia emang ngomong kok, suaranya pelan, kayak bisik-bisik." Wajah Reni mulai serius, tapi Bagus menepuk pundaknya pelan. "Udahlah, namanya juga anak kecil. Imajinasi mereka masih luas," ucapnya mencoba menenangkan suasana. Mungkin karena boneka itu bentuknya agak seram, Sasa jadi kebawa mimpi atau sugesti. Jam di dinding ruang tamu berdentang pelan, menunjukkan pukul 7 tepat. Bagus berdiri,
meneguk sisa teh dari cangkirnya. Wah, udah jam 7. Aku harus siap-siap ke kantor nih. Ia masuk ke dalam rumah, berganti pakaian dengan seragam dinas kehutanan. Sepatu boot disiapkan di dekat pintu. Tas kecil berisi dokumen dan alat tulis sudah ditaruh Reni sejak tadi pagi di dekat meja ruang tengah. Tak lama, Bagus keluar lagi dengan pakaian rapi dan senyum di wajahnya. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Reni berdiri dan mencium tangan suaminya. Hati-hati, Mas. Jangan lupa makan siang. Putri hanya mengangkat tangan, masih asyik dengan ponselnya. Sasa melambai sambil mulutnya penuh gorengan. Ayah. Setelah Bagus pergi, Reni menutup pagar dan kembali ke dalam rumah bersama anak-anaknya. Matahari pagi mulai naik, menerangi setiap sudut rumah tua itu melalui jendela-jendela besar yang penuh debu tipis. Udara dalam rumah masih sedikit dingin, namun tidak sesuram malam tadi. Yuk, masuk. Ayo, mandi dulu kalian, ujar Reni sambil menutup pintu depan. Putri mengeluh, lah, kan belum sekolah, Bu. Masih libur. Ngapain mandi pagi-pagi? Bukan libur. Kita masih urus pindahan sekolah, jadi tetap harus jaga kebiasaan, jawab Reni dengan nada lembut tapi tegas. Lagian, biar segar. Nanti siang mungkin kita ke balai desa lagi. Putri mengangkat bahu dan masuk ke kamarnya. Sasa sudah duluan berlari ke kamar mandi, membuka pintu dengan tergesa. Airnya dingin gak, Bu? Teriak Sasa dari dalam. Pakai air hangatnya, sayang. Ibu udah isi termos kecil di ember, sahut Reni sambil menuju dapur. Reni mulai membereskan piring dan sisa sarapan. Sesekali, matanya melirik ke ruang tamu. Boneka itu masih duduk di kursi kayu, tubuhnya sedikit miring, kepala tertunduk seperti sebelumnya. Tapi entah kenapa, setiap Reni menatapnya, ada perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul. Seperti ada yang memperhatikan. Ia mencoba mengabaikannya. Di lorong, terdengar suara Putri memutar musik dari ponselnya, dan suara air mengalir dari kamar mandi tempat Sasa berada. Rumah seakan kembali hidup seperti biasa. Setelah menyapu dan membersihkan ruang tengah, Reni berjalan menuju kamar tidur utama. Ia membuka lemari, mulai merapikan tumpukan baju yang masih dalam koper. Baju-baju dilipat rapi, digantung sesuai urutan, sebagian besar milik Bagus dan dirinya. Sesekali, ia menata ulang laci-laci kecil untuk menyimpan barang-barang pribadi. Saat membuka salah satu laci kecil di sudut lemari, Reni berhenti sejenak. Duduk di dalamnya, agak terjepit di antara tumpukan kain, adalah boneka tua milik Sasa. Reni mengerutkan alis. Boneka itu seharusnya masih di kursi ruang tamu. Perlahan ia mengambilnya. Boneka itu tampak lebih lusuh dari sebelumnya. Benangnya di bagian lengan mulai lepas, matanya yang satu menggelantung, dan kain wajahnya penuh bercak kecoklatan yang makin tampak di bawah cahaya pagi. Sasa pasti naruh sembarangan lagi, gumam Reni sambil menghela napas. Ia meletakkan boneka itu di atas tempat tidur, berniat mengembalikannya nanti ke ruang tamu. Tiba-tiba, ST, terdengar suara pelan, seperti desisan halus dari arah depan rumah. Reni menghentikan gerakannya. Ia menajamkan telinga. Lalu, Bu. Suara itu terdengar lagi, samar, dari arah teras. Reni berdiri cepat, sedikit gugup. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya perlahan. Halaman rumah kosong. Angin bertiup pelan, menggoyang ranting-ranting pohon mangga. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak kaki di tanah. Hanya kesunyian. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menyapu sekitar. Halo?
Ada orang? Tidak ada jawaban. Reni menunggu beberapa saat, lalu menutup pintu kembali dengan perasaan sedikit tidak tenang. Beberapa menit kemudian, Putri dan Sasa keluar dari kamar masing-masing, rambut mereka masih basah dan wangi sabun. Sasa mengenakan kaos bergambar kartun favoritnya, dan Putri menggulung rambutnya dengan handuk kecil. Mandi bersih, dong, kata Reni, mencoba mengalihkan pikirannya. Ayo sarapan. Ibu udah bikin nasi goreng spesial buat anak-anak ibu yang paling cantik dan wangi. Mereka duduk bersama di meja makan kecil. Sasa makan sambil sesekali tertawa, sementara Putri tetap memainkan ponselnya sambil mengunyah perlahan.